Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irsan SPD MSc, dosen program studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Gorontalo dengan kelompok keahlian Fisika Teoretik. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan proses pembelajaran di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah listrik magnet. Mata kuliah listrik magnet adalah salah satu mata kuliah wajib program studi dengan bobot 4 SKS. Dalam mata kuliah ini dibebankan beberapa CPL sebagai berikut. Dengan CPMK sebagai berikut. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan dengan menggunakan case method. Adapun bobot penilaiannya yaitu 10% kehadiran, 30% tugas case method, 30% UTS, dan 30% UAS. Rujukan dalam mata kuliah ini salah satunya yaitu buku yang saya tulis, buku ajar elektrodinamika persiapan UNMIPA PT bidang fisika. Pada buku ini selain berisi penyelesaian soal UNMIPA PT bidang fisika, juga berisi materi yang disusun berdasarkan silabus mata kuliah elektrodinamika atau mata kuliah listrik magnet. Berikut adalah video pembelajaran pekan ketiga dengan topik materi medan listrik muatan kontinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pembelajaran, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Saya apa dulu ya? Astriani, Hadir. Din Ceparudin, Hadir. Ilmi, Yusuf, Hadir. Wulandari. Hadir, Pak. Baik, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya ingin mengecek pengetahuannya terkait dengan materi pekan lalu. Masih ingat materi pekan lalu apa? Hukum kolom. Hukum kolom, apa lagi? Gaya listrik. Gaya listrik, apa lagi? Medan listrik. Oke, medan listrik. Jadi pekan lalu kita sudah bahas tentang hukum kolom terkait dengan gaya listrik. Kita juga bahas tentang medan listrik. Devitria, masih ingat apa itu medan listrik? Medan listrik adalah gaya persatuan muatan. Gaya persatuan muatan. Kalau rumusnya apa? Rumusnya 1/4 pi epsilon 0 Q per F pangkat 2. Sudah betul ya. Jadi medan listrik itu medan yang dihasilkan oleh suatu muatan titik itu 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi dengan F pangkat 2. Kalau misalkan ada banyak muatan, bagaimana cara menghitung total medan listriknya? Ya, Astrid. Cara menghitungnya yaitu setiap medan listrik yang ditimbulkan tiap muatan bisa dilihat. Oke, jadi tiap medan listrik, tiap-tiap muatan itu kita jumlahkan, dan penjumlahan ini harus benar secara vektor. Saya ingin bertanya Iya. dari minggu lalu. Boleh? Ini Mengapa kita harus mencari medan listrik sedangkan gaya listrik sudah cukup menggambarkan dinamika dari partikel bermuatan? pertanyaan yang cukup menarik. Ada yang mau menjawab? Ada? Tidak ada? Jadi pertanyaannya di ini Dince itu mengapa kita harus pelajari lagi medan listrik? Padahal kita sudah ada konsep gaya listrik. Konsep gaya listrik itu sebenarnya kita sudah cukup untuk menghitung bagaimana dinamika dari gerak partikel. Untuk apa lagi ini medan listrik? Jadi di fisika itu kita tidak sembarang membuat suatu besaran. Kalau di kinematika kan ada turunan posisi terhadap waktu, itu kan kecepatan, turunan kecepatan terhadap
waktu itu dapat percepatan. Kalau kurangnya percepatan waktu, kurangnya lagi itu terhadap waktu apa lagi? Itu tidak didefinisikan di fisika, karena sebenarnya konsepnya itu sebenarnya tidak digunakan. Kita tidak butuh, tidak ada urgensinya untuk mencari turunan percepatan terhadap waktu. Nah, bagaimana dengan medan listrik? Sebenarnya di materi minggu lalu kita kan sudah belajar tentang gaya kolom. Gaya kolom itu gaya yang ditimbulkan oleh dua muatan. Kalau ada muatan Q1, muatan Q2 yang terpisah sejauh R, dia mendapatkan gaya kolom yang besarnya F sama dengan K. K itu konstanta kolom atau seperempat epsilon 0. Muatan Q1 Q2 per F pangkat 2 dibagi dengan jaraknya pangkat 2. Nah, gaya kolom di sini itu sifatnya dia bekerja secara serentak, tidak ada selang waktunya. Jadi kalau misalkan ada dua muatan, ada terpisah sejauh jarak R, langsung terjadi gaya kolom, gaya listrik. Apakah dia jaraknya dekat atau dia jaraknya jauh? Kalau jauh berarti gayanya kecil. Dan jadi pertanyaan itu, tahu dari mana muatan Q2 ini? Kalau ada muatan Q1, itu yang jadi pertanyaan di fisika. Makanya kita butuh suatu konsep baru yang menjelaskan kenapa bisa muatan yang diuji itu langsung mendapatkan gaya. Nah, konsep itu yang kita sebut sebagai medan listrik. Itu seperti manusia yang bawa parfum. Makin jauh dari orangnya itu makin kecil, makin sedikit baunya. Jadi, dia membawa pengaruh di sekitarnya. Jadi ketika ada muatan uji masuk ke sini, itu dia langsung mendapatkan pengaruh dari muatan sumbernya ini. Gitu ya? Ya. Oke, untuk materi hari ini itu terkait medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan yang terdistribusi kontinu. Kalau minggu lalu itu kita kan bahas medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan titik. Sebenarnya muatan titik itu tidak ada di dunia real. Semua benda itu pasti ada ukurannya. Kalau titik kita tidak ada ukuran. Nah, benda itu pasti ada ukurannya. Jadi medan listrik dari muatan titik itu sebenarnya konsep penyederhanaan. Bagaimana dengan medan yang ditimbulkan oleh bukan benda titik, atau baik itu dalam bentuk kawat, pelat maupun nanti volume. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan pada hari ini itu kami harapkan itu mahasiswa bisa menjelaskan konsep dari muatan yang terdistribusi kontinu itu yang terkait medan listriknya. Kemudian harapannya juga di perkuliahan ini itu kalian bisa menganalisis bagaimana mencari medan listrik yang ditimbulkan oleh benda yang mulai distribusi kontinu. Apakah dia kawat bermuatan, pelat, kemudian cincin ataupun bola bermuatan. Nah, tentunya untuk menghitung ini kita butuh integral kalkulus. Jadi materi dari kalkulus yang dipelajari di kalkulus 1, kalkulus 2 sama di materi di pertemuan awal terkait matematika kalkulus itu sangat banyak dibutuhkan di materi ini. Nah, sebenarnya untuk muatan yang terdistribusi kontinu itu misalkan muatan misalkan ini spidol. Ini spidol ini dia bermuatan. Kalau kita lihat dari jauh, maka ini spidol bisa kita lihat sebagai benda titik. Ya, kalau kita lihat dari jauh itu bisa bergelas sebagai benda titik. Tapi kalau kita tinjaunya dekat, tidak bisa lagi kita anggap ini sebagai benda titik. Jadi untuk menghitung medan listrik yang jaraknya dekat dari suatu benda itu harus bukan lagi kita anggap sebagai benda titik. Nah, untuk yang muatan yang terdistribusi kontinu itu ada, kita bagi tiga. Ada yang terdistribusi sepanjang garis, jadi satu dimensi. Ada juga yang terdistribusi dalam suatu pelat.
dua dimensi, atau ada juga nanti kita hitung bagaimana menghitung medan listrik yang dihitung oleh muatan yang terdistribusi pada volume, apakah itu bola dan sebagainya. Jadi untuk menghitung medan listrik yang ditemukan oleh muatan kontinu, sebenarnya caranya mirip sama yang kita pelajari minggu lalu untuk muatan titik. Jadi ambil saja salah satu elemen dari pelat ini. Misalkan ambil muatan titiknya, yang muatannya delta Q, kita menghitung berapa medan listrik di titik A. Berarti medan listriknya itu sama seperti rumus yang tadi yang kriteria, itu seperempat Pi epsilon delta Q1 per pangkat 2. Nah, kalau di sini kan ada banyak muatan sebenarnya tersebar di permukaan. Jadi kita hitung semua itu. Jadi semua muatan di pelat dua dimensi yang ini kan ada banyak muatan di sini, ada muatan di sini, di sini, di sini. Jadi kita jumlahkan semua ini, jumlahkan semua medan listriknya. Jadi makanya di sini kita pakai tanda sigma summasinya. Jadi di sini artinya kita menjumlahkan semua medan listrik yang ditemukan setiap delta Q muatan. Nah, karena untuk muatan kontinu ini kan sebenarnya kalau dia kontinu dia berdempetan semua, tanda sigma itu bisa kita ubah menjadi tanda integral. Jadi yang ini yang sigma kita ubah menjadi integral. Misalkan ada suatu kawat, ini ada kawat yang memiliki rapat muatan persatuan panjang lambda. Nah, yang kita cari itu kira-kira medan listriknya itu di titik P yang berjarak Z dari kawat itu berapa. Jadi kita hitung bukan lagi muatan titik tapi muatan pada suatu kawat. Jadi cara hitungnya, ambil satu elemen kecil dari suatu kawat yang bisa kita anggap sebagai muatan titik. Kawat dari yang sebelah kanannya sama kawat yang sebelah kiri nanti saling menghilangkan. Jadi medan listrik untuk arah horizontal itu tidak ada, nol nanti di sini. Yang ada cuma yang arah vertikalnya. Kalau di sini kan disumbuhkan yang ke atas itu sumbu Z, berarti Z-nya sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 integral dt. Kalau misalkan ini jaraknya ke sini X, ini R, berarti ini R pangkat 2 cos theta. Nah, cos theta itu apa? Cos theta itu sisi samping bagi sisi miring. Berarti sisi sampingnya Z, miringnya R. Sekant pangkat dipangkat lagi 3/2. Jadi sekant pangkat 3 theta dikali dengan sekant pangkat 2 theta. Sekant pangkat 2 dibagi sekant pangkat 3 berarti dapat sekant theta. Kemudian dapat 4 Pi epsilon 0 lambda per Z integral dapat sekant theta. Ya, theta. Oke, 1 per sekant theta itu apa? Cos ya? 1 per sekant theta itu cos. Jadi bisa kita ganti dapat 4 Pi epsilon 0 lambda per Z integral cos theta ya theta. Karena ini kan mudah integralnya. Integral cos theta itu sama dengan sin theta. Jadi dapat 4 Pi epsilon 0 lambda Z sin theta. Batasnya tadi dari X sama dengan min 1/2. Oh iya, karena ini kan integralnya fungsi genap. Kalau dia bentuknya min 1/2 L sampai dengan 1/2 L, itu bisa kita ganti dengan
2 kali dari 0 sampai 1/2 L. Ini 2, integralnya cos theta tadi sin theta, kemudian batasnya sisa x sama dengan 0 sampai x dengan 1/2 L. Kemudian kita kembalikan sin theta itu mana tadi, sin theta itu sama dengan sisi depan plus sisi miring, berarti x per r. Kembalikan 1/4 pi epsilon 0 lambda 2 lambda per z, ganti x nya dengan 1/2 l, kemudian dikurang ganti x nya dengan 0. Kalau diganti berarti yang ini kan nanti jadi 0 semua, berarti ganti saja x nya dengan 1/2 l. Kalau ganti 1/2 l berarti 1/2 di sini, 2 nya hilang. Jadi 1/4 pi epsilon 0 lambda per z baru l per akar z pangkat 2 ditambah l per 2 pangkat 2 ini akar. Oke, jadi ini medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat lurus berwarna. Oke, terkait materi ini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya Pak, Yusuf. Bersamaan dari dx sama dengan y sekan pangkat 2 theta, d theta itu dapat dari mana Pak? Oh, yang ini. Iya. Yang ini ya. Jadi ini kita kan tadi misalkan x per z itu sama dengan tan theta. Lalu kita turunkan, coba ya kita turunkan di sini. Ini kita bisa ubah x sama dengan z tangen theta ya. Ingat tangen itu sin per cos. Jadi bisa kita tulis x sama dengan z sin theta per cos theta. Kalau kita turunkan terhadap x d theta, ini kan turunannya pembagian u aksen p dikurang p aksen u per u pangkat 2. Jadi ini u aksennya itu turunannya sin, turunannya itu cos. Jadi cos, jadi cos theta dikali dengan u-nya, yang ini berarti cos kuadrat theta dikurang turunannya cos itu min sin, berarti kurang ketemu min di sini jadi positif. Jadi sin theta dikali dengan u-nya, berarti ini sin dikali sin jadi sin kuadrat dibagi p pangkat 2 berarti cos pangkat 2. Ingat identitas trigonometri itu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta kan 1. Jadi ini sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Jadi z sepercos itu kan apa? Sepercos itu kan sekan. Jadi ini sama dengan sekan kuadrat theta. Jadi dx d theta atau dx sama dengan z sekan kuadrat theta d theta. Bisa masuk? Iya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita coba latihan ya. Coba dikerja soal yang nomor 1. Soalnya mirip sama soal yang tadi. Kalau yang tadi kan pas di tengah-tengahnya, jaraknya di tengah-tengahnya. Ini masih panjangnya L, tapi dia pada jarak Z di salah satu ujungnya. Coba dikerja dulu. Bedanya yang tadi sama yang ini, kalau yang tadi itu sumbu horizontalnya itu 0 karena dia saling membedakan kiri dan kanan. Dan ini kan di kanan semua, jadi tidak mungkin sumbu horizontalnya itu 0. Jadi cari dulu sumbu horizontal sama vertikalnya. Iya. Oke, silakan dikerja.
Coba satu orang, siapa? Bulandan sudah? Oke, silakan Bulandan, coba dikerja. Ya, di Oke, jawabannya cukup baik dan lengkap. Jadi terbukti ya, ketika kita ambil titik yang sangat jauh, setnya jauh lebih besar dari L, ternyata perilakunya itu sama dengan muatan titik. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait jawaban teman ini? Ada? Ya, Astrid? Kenapa pada komponen A horizontal itu hasilnya menjadi 0? Ya, yang komponen horizontal itu ya ketika setnya jauh lebih besar dari L. Bisa dijawab, dijelaskan mulai kenapa bisa 0? Ya, boleh. Jadi untuk komponen arah horizontal itu menjadi 0 pastinya ini karena lebih besar daripada L. Maka L-nya itu bisa diabaikan. Ini L-nya bisa diabaikan. Dia menjadi seperti ini. Ini ya. Iya, jadi ketika Z-nya jauh lebih besar dari N, ini kan bisa diabaikan dengan L pangkat 2, Z-nya jauh besar, ini sisa seper Z pangkat seper Z pangkat 2. Jadi seper Z dikurang akar Z pangkat 2 kan Z, Z kan hasilnya 0. Jadi komponen arah horizontal itu akan bernilai 0. Ada lagi mau ditanyakan terkait ini? Ya. Oke, coba yang soal yang kedua. Jadi yang kedua terkait cincin bermuatan yang muatannya lambda yang dicari itu medan listriknya yang berjarak Z dari pusat cincin. Jadi caranya sama tadi, ambil satu elemen kecil yang bisa kita anggap sebagai muatan titik. Muatannya inti baru kita bergerak. Oke, silakan dikerja. Oke, sudah ada yang selesai soal ini? Astrid? Oke, bisa dikerja. Sudah. Yang ada menanyakan terkait ini? Ini sudah benar ya, Pak? Nah, sekarang kita coba tinjau ada silinder bermuatan yang rapat muatannya sigma. Jadi kalau misalnya ada silinder atau cakram, jadi ini ada cakram. Kita mau cari juga medan listriknya yang berjarak Z dari pusat cakram. Caranya sama seperti tadi, ambil satu elemen kecilnya. Jadi kalau kita ambil ini kan mirip cincin. Cincin tadi yang Astrid sudah kerja dapat yang ini. Jadi bisa kita ubah yang jawabannya ini untuk yang cari medan listrik pada cakram. Tinggal diganti yang ini, I-nya ganti dengan ini, I-nya pada sumbu Z. Kalau kita misalkan ambil cincin, terus kita putus, terus bentangkan, ya nanti bentuknya nanti seperti persegi panjang. Ya. Jadi kalau lebarnya di sini adalah dx, berarti panjang itu adalah keliling dari cincin. Silahkan diintegral, jadi misalkan dulu
Kalau ini kan misalkan U sama Z pangkat 2 tambah X pangkat 2. Ya. Dan misalkan juga ini, jadi U nanti dapat terakhirnya itu dapat medan listriknya ini. Jadi medan listrik dari pelat itu adalah 1/4 Pi epsilon 0 2 Pi sigma kurang 2 Pi sigma Z per akar R pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Jadi intinya untuk materi medan listrik dari muatan kontinu itu punya intinya itu ambil satu elemen kecil baru hitung integral. Jadi anggap dia sebagai muatan titik, elemen kecil sebagai muatan titik, kemudian kita integral. Yang sangat sulit dengan juga itu bagaimana cara kita untuk integral lipat 2, lipat 3 dan teknik-teknik integral yang lain. Jadi buka ulang catatan di kalkulus 1, 2 untuk melihat teknik-teknik integral. Nah, sebagai penutup untuk mata kuliah hari ini ada 2 tugas. Di sini ada bola, dicari medan listriknya, dicari berapa gaya elektrostatiknya. Jadi kalau cari gaya kan medan listrik kan gaya satuan luas. Jadi dari medan itu bisa kita dapat gayanya. Nah, untuk soal ini nanti akan saya unggah juga di LMS-nya di Spada, termasuk materi yang tadi. Jadi silahkan dikerjakan, di upload semua jawabannya di LMS masing-masing. Terakhir uploadnya itu batas pengiriman jawabannya itu maksimal 1 hari sebelum perkuliahan. Jadi hari ini hari Kamis, berarti Rabu pekan depan sudah harus tersubmit semua tugasnya. Ya. Untuk materi pekan depan, materinya itu adalah hukum Gauss untuk medan listrik. Jadi salah satu teknik mencari medan listrik untuk muatan kontinu menggunakan hukum Gauss. Jadi ada beberapa kasus-kasus tertentu yang bisa diselesaikan dengan hukum Gauss, dan cara penyelesaiannya itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan teknik integral seperti ini. Ya. Jadi silakan pelajari hukum Gauss untuk medan listrik, pelajari bagaimana medan listrik untuk kawat yang sangat panjang, pelajari medan listrik untuk pelat, pelajari medan listrik untuk bola baik di luar bola maupun di dalam bola, ya, supaya bisa lebih siap untuk pertemuan pekan depan. Untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasinya, antusiasnya dalam perkuliahan siang hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah listrik magnet program studi S1 Fisika Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.